Indonesia ini sudah sama tahu dan sama kenal, sudah tersiar di mana-mana di dunia ini. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'alal ahsa'i bil a'dad, al-manni bil lutfi wal irsyad, الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق لتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف ومجد على سيدنا محمد النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويقين الشهداء والصالحين، وأن تجعل ألسنتنا عامرين بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا مجيب السائلين، والحمد لله رب العالمين وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ruang yang dicintai, kemudian kawan-kawan kaji surau, selamat datang di Mengaji Capek. 30 menit lebih kurang insyaallah kita akan membahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah dengan kitab Fathul Mu'in insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum langsung kita baca kitab Fathul Mu'in, sedikit bahwa kitab Fathul Mu'in ini yang karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya kan? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau dalam mengarang kitab ini itu kebanyakan berpatok kepada kitab-kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya kan? Fathul Jawad beliau, kemudian Tuhfah beliau. Bahkan ada redaksi atau lafaz yang beliau gunakan langsung itu copy paste langsung. Ya, nanti ada kita tunjukkan beberapa contoh. Saya bandingkan dengan kitab Tuhfah. Ya. Ada beberapa lafaz yang langsung beliau copy paste. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memang murid langsung dari Syekh Ibnu Hajar. Bahkan kalau teman-teman buka itu di Muqaddimah kan beliau menunjukkan, ya kan? Kitab ini diambil dari imam kami, ya kan, Syekhul Islam, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian guru beliau juga Imam Ibnu Ziyad, kemudian Imam Al-Muzajjad, kemudian para ulama-ulama lain, ya kan, yang mu'tamad, mutaakhirin yang mu'tamad, ya kan, yang diiktimadkan oleh Imam Rafi'i dan Nawawi dan yang seterusnya. Itu dia sebutkan di awal-awal kitab. Insyaallah kita langsung aja kita baca. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri. Sumiyat bidzalika li'anna wujubaha bihi. Wa furidat ka ramadhana fi thani siniyil hijrati. Wa qawlu buni al-Labbani bi'adami wujubiha ghalatun atau ghaltun kama fi rawdati. Dan wajib fitrah, artinya zakat fitri, dinamai zakat fitrah atau dinamai fitrah dengan fitri karena sesungguhnya kewajiban fitrah adalah dengan sebab fitri. Di sini ada beberapa permasalahan yang dimunculkan oleh atau yang dipaparkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Pertama, beliau mengatakan bahwa zakat yang dimaksud fitrah di sini adalah zakat fitri, ya. Ini adalah istilah syar'i. Jadi nanti walaupun nanti ada ikhtilaf para ulama tentang penyebutan penamaan ini, bahkan penamaan ini pun banyak nanti. Ada namanya nanti zakat fitrah, ya kan. Sekalipun ini tidak ada di dalam istilah syar'i, maksudnya tidak ada di dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran zakatul fitri. Yang ada dalam hadis itu yaitu zakatul fitrah. Yang ada dalam hadis itu penggunaannya adalah zakatul fitri. Seperti hadis Ibnu Umar yang akan kita baca tadi, ada di dalam hasyiah. Jadi yang ada itu adalah zakatul fitri, ya kan. Tetapi
beliau menggunakan watajibul fitrah di sini. Tapi beliau tafsirkan yaitu zakatul fitri. Kenapa dinamakan fitrah di sini dengan fitri? Kata beliau, karena sesungguhnya wajib membayarkan zakat fitrah ini dengan sebab fitri. Apa arti fitri itu? Fitri itu berbuka artinya kan? Artinya wajibnya zakat fitrah, kita bahasa Indonesia zakat fitrah ya. Wajibnya zakat fitrah itu dengan sebab fitri, artinya dengan sebab berbuka, yaitu dengan sebab habisnya Ramadan, dengan habisnya puasa, ya kan? Ketika habis itu namanya fitrun, ya kan? Kita selesai puasa itu namanya fitrun. Kenapa dinamakan fitrah? Karena wajibnya dengan sebab fitri ini. Paham ya? Ini kalau kita maknakan zakatul fitri, coba tengok lafaznya. Zakatul fitri itu kalau kita kalau awak sabui bahwa zakat fitri itu adalah idhofah bayaniyah. Jadi nanti ada ikhtilaf para ulama tentang apa faedah idhofah dalam zakatul fitri ini. Ada para ulama mengatakan, ya kan, zakatul fitri idhofah bayaniyah, ya kan? Nah, idhofah bayaniyah sehingga otomatis al-fitri ini menjelaskan keadaan zakatun. Nah, seperti itu, ya kan? Tapi itu dibantah oleh para ulama, ya kan? Di dalam Tuhfah disebutkan bahwa yang lebih cocok, ibarat yang lebih cocok adalah idhofat di sini adalah idhofat sabab. Di dalam Hasyiah disebutkan itu, ya. Idhofat sabab kepada salah satu sabab, idhofat kepada salah satu sabab. Karena yang menjadi penyebab dari zakat ini itu bukan hanya fitri, tetapi juga Ramadan. Paham enggak? Yang menjadi wajib, kenapa wajib zakat fitrah kah? Bukan hanya dengan sebab fitri, tetapi juga dengan sebab Ramadan. Seperti itu kan. Makanya di dalam Hasyiah beliau katakan wal idhafah fihi min idhafati syai'i ila ahadi sababaihi. Idhafah di sini adalah idhafat kepada salah satu sebabnya. Apa? Salah satu sebab wajib zakat ini, yaitu fitrun, ya kan? Fitrun. Dan yang kedua Ramadan. Dan dua ini adalah yang tidak terpisahkan. Sehingga nanti pada lini selanjutnya kita bahas bahwa sesungguhnya zakat fitrah tersebut wajib bagi seorang yang mendapatkan juzuk dari Ramadan dan juzuk dari fitri. Ya, juzuk dari Syawal maksudnya, seperti itu, ya kan? Maka wajib bagi orang ini. Itu pembahasan pertama, ya. Kemudian nama lain dari zakat fitri ini seperti yang kita sebutkan di awal tadi kan, ada namanya sedaqatul badan, bisa disebut dengan sedaqatul badan, bisa sedaqatul abdan, ya kan? Bisa zakatul fitrah, tapi dengan makna zakatul fitrah ini adalah seperti yang disebut dalam majmu' dengan makna yaitu sesuatu yang dikeluarkan, al-mukhraj, sesuatu yang dikeluarkan ini. Contoh yang dikeluarkan beras, ya kan? Sedaqatul fitri. Tapi dengan makna al-khilqah. Dengan makna al-khilqah itu sedaqatul khilqah. Ada juga seperti di dalam bajuri disebutkan zakatus saum. Zakatul fitri juga disebut dengan zakatus saum. Jadi banyak namanya, ya kan? Banyak namanya. Tapi nama yang di ijma' para ulama itu satu, zakatul al-fitri. Karena itu hadis datang dengan menggunakan lafaz ini, ya kan? Zakatul fitri. Zakat yang lain-lain ini adalah penambahan para ulama. Kemudian selanjutnya di sini beliau menyebutkan dan difardukan zakat fitri ini sama seperti Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Dan perkataan Ibnu Labban dengan tidak wajibnya zakat fitrah itu salah, sebagaimana yang disebutkan dalam Maradhah. Jadi beliau menyinggung sedikit bahwa ternyata ada para ulama khilaf tentang hukum zakat fitrah ini. Jadi khilaf para ulama. Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa menurut kita, kata beliau, indana wa jumhur ulama itu wajib atau fardu sama aja, ya kan? Wajib atau fardu. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukum zakat fitrah ini adalah wajib bukan fardu. Karena mereka membedakan antara term atau istilah fardu dan wajib, ya kan? Menurut mereka fardu adalah ma thabata bidalilin qat'i seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Sedangkan wajib menurut mereka ma thabata bidalilin dhanni seperti hadis ahad. Sehingga menurut mereka, ya kan, karena ini berdasarkan hadis ahad, ya kan, hadis Ibnu Umar, hadis yang lain ini, karena hadis yang mewajibkan zakat ini adalah hadis ahad, maka mereka menetapkan bahwa ini adalah wajib bukan fardu.
Mereka membedakan ya. Bahkan juga ada pendapat ketiga atau dua pendapat kan. Ada pendapat ketiga yang mengatakan pendapat ini dikayahkan oleh Shahibul Bayan. Shahibul Bayan itu jadi Al-Muhadzab karangan Abu Ishaq Ash-Shirazi ini banyak syarahannya. Di antaranya Al-Bayan karangan Syekh Abu Yahya Abul Khair Ibnu Yahya Al-Umrani, ya kan? Nama kitab Al-Bayan. Biasanya kalau di kitab-kitab tuh teman-teman yang kaji surau itu biasanya kalau di kitab itu tertulis dengan kitab Wasahibul Bayan. Itu Imam Abu Al-Khair Yahya Ibnu Al-Umrani. Nah, beliau menukilkan ada kaul yang mengatakan bahwa hukum zakat fitrah ini adalah sunnah bukan wajib. Katanya pendapat ini adalah pendapat Al-Asam dan Ibnu Aliyah. Kata siapa tuh? Al-Asam dan Ibnu Aliyah. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Majmu'. Tetapi imam di sini disebutkan di dalam Hasyiah Syekh Bakri atau Ibnu Bakar Syata menyebutkan bahwa wa naqala Ibnu Munzir al-ijma' ala wujubiha. Ibnu Munzir menukil pendapat bahwa ini telah ijma' para ulama kewajibannya. Begitu juga di dalam kitab-kitab lain seperti Imam Majuri juga menyebutkan, ya kan? Imam Majuri mengatakan wa daliluhu qabla al-ijma'. Dalil wajibnya zakat ini sebelum ijma'. Berarti beliau mengatakan ini telah ijma' para ulama. Sehingga beliau memberikan kesan, ya kan, bahwa hukum zakat fitrah ini ijma' para ulama hukumnya wajib. Seandainya ada pendapat yang berbeda, pendapat ini la yu'abar, tidak dianggap pendapat ini. Seolah-olah beliau memberikan kesan seperti itu, ya kan? Dan begitu juga di dalam Hasyiah ini, Ya'nah ini. Di dalam Tuhfah dikatakan wa naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala wujubiha, seperti itu. Ya kan? Adapun qaul yang ini bukan qaul Ibnu Labban, tetapi beliau menukilkan, ya. Beliau menukilkan. Jadi Shahibul Bayan menukilkan dari Ibnu Labban bahwa beliau mengatakan pendapat ini seperti ini, yaitu sunnah bukan wajib. Tetapi pendapat ini dikatakan sebetulnya oleh Al-Asam dan Ibnu Aliyah sebenarnya di dalam kitab Al-Majmu'. Pembahasan apa tadi? Hukum ya. Kemudian kapan zakat fitrah ini diwajibkan ya? Ini juga berbeda pendapat para ulama sebetulnya, ya kan? Berbeda pendapat para ulama. Dalam Majmu' juga disebutkan bahwa ada ulama Imam Nawawi menyebutkan ulama Basriyun atau ulama Basrah menyebutkan bahwa kewajiban zakat fitrah sama dengan kewajiban zakat mal. Artinya zawahir Al-Qur'an dan sunnah seperti wa'atuz zakah bunal Islam ala khamsin syarati alla ilaha illallah wa namuhal Rasulullah wa qamis salat wa itaiz zakah. Zawahir hadhihi al-ayah wal ahadith, ya kan, menunjukkan bahwa wajib zakat itu, baik zakat mal atau zakat badan atau zakat fitrah, seperti itu kata beliau. Zawahirnya, ini menurut orang Basrah. Tetapi menurut orang Baghdad, ya kan, menurut itu pertama tadi maaf, menurut orang Baghdad. Yang kedua menurut orang Baghdad, menurut orang Basrah, wajibnya itu berbeda dengan kewajiban zakat mal. Jadi dulu zakat fitrah dulu baru kewajiban zakat mal. Lebih dahulu kewajibannya. Kemudian kata beliau juga ada istilah para ulama, apakah kewajiban zakat fitrah ini dengan Al-Qur'an atau sunnah? Iya kan? Itu istilah para ulama. Ada ulama mengatakan kewajibannya dengan Al-Qur'an sehingga dengan hadis itu sebagai penjelas saja. Ada mengatakan tidak ada Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa wajib zakat fitrah itu dengan Al-Quran, tetapi wajibnya dengan sunnah. Artinya yang menunjukkan al-sunnah. Ini yang masyhur pendapat. Ya? Dalam kitab fikih kita dapatkan ini. Betul enggak? Juga contoh-contohnya di dalam kitab kitab Ibnu Qatan atau kitab-kitab yang membahas tentang kegunaan hadis. Ada kegunaan hadis itu muakkid wa muqirrah lil Quran, ya kan? Ada yang kegunaan hadis itu mufassir, ya kan? Ada mukhassis umum, ada yang menetapkan hukum yang tidak ada dalam Quran, betul enggak? Ini salah satu contoh yang biasa digunakan oleh para ulama. Ada hukum Islam tidak ada dalam Quran tapi ada dalam Islam, yaitu hukum zakat fitri. Ini diantaranya yang sering dijadikan contoh. Maka kata Syekh Al-Bajuri, menurut pendapat yang masyhur, yaitu maka dia ini hukum zakat ini adalah dengan hadis Ibnu Umar dan yang lainnya hadis itu seperti itu. Ada yang masyhur juga
pendapat mengatakan bahwa dia diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu ketika Rasulullah SAW telah di Madinah, ya kan? 2 hari sebelum hari raya Id. 2 hari sebelum hari raya Id, itu diwajibkan. Ya. Qala Waqi'un zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdati sahwi li salati tajburu naqsa sawmi kama yajburu sujudu naqsa salati wa yu'ayyiduhu ma sahha annaha tuhratun li sha'im min al-laghwi war rafath. Kemudian melanjutkan berkata Waqi' di sini adalah Waqi' bin Jarrah di sini maksudnya, Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i yang sering-sering kita lantunkan syair-syairnya itu. Di dalam Nahsyah juga disebutkan itu kan, syauqatu ila Waqi'in sampai akhirnya itu. Ini guru Imam Syafi'i, ya kan? Waqi' bin Jarrah. Kata Waqi' bin Jarrah ini hikmah. Beliau berbicara tentang hikmah dari wajibnya zakat fitrah. Nah, ini beliau berbicara tentang hikmah. Imam Waqi' bin Jarrah berkata, zakat fitrah ini untuk bulan Ramadan dibatkan sama seperti sujud sahwi untuk sholat. Bagaimana? Tajburu naqsa saumi. Dia menjadi, tajburu ini apa artinya? Penempel, penambal. Kalau bahasa kampung awaknya penumbuk. Ya penumbuk penumbuk. Kalau ada bolong-bolong ditumbuknya. Nah itu, penempel, penambal, ya kan? Nah, kata beliau, zakat fitri untuk bulan Ramadan sama seperti sujud sahwi untuk sholat. Apa guna sujud sahwi? Ya kan? Contoh kalau tinggal sunat ab'ad, ya kan? Kunut, ya kan? Apa lagi sunat ab'ad? Tahiyat, ada 20 sunat ab'ad, kan? Ada 20 yang utama. Ketika tinggal sunat ab'ad tersebut, ya kan? Kita dianjurkan sujud sahwi. Untuk apa? Untuk menutup kekurangan dalam salat ini. Nah, beliau ibaratkan bahwa zakat fitri juga itu fungsinya, ya. Fungsi zakat fitri ini untuk Ramadan, untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam Ramadan. Umpama puasa mulana umpamanya, ya kan, matu yang salah cali, telinggu yang salah danga, muncung yang salah kecik umpamanya, ya kan. Maka dengan membayar zakat fitrah atau zakat fitri, ya kan, maka ditutup kekurangan-kekurangan atau halal yang terjadi di dalam Ramadan tersebut. Ini diantara hikmahnya kata Syekh Waqi' ibnu Jarrah tersebut. Kama yajburu sujud naqsa shalah, sebagaimana sujud sahwi menutup atau menambal kekurangan salat. Hal ini atau argumentasi beliau ini, statement beliau ini dikuatkan oleh hadis yang sahih, dikatakan bahwa sesungguhnya zakat fitri itu tuhratun lis-shaim, itu mensucikan bagi orang yang berpuasa minal laghwi war rafath. Mensucikan bagi orang berpuasa dari laghi. Lagwa itu hal yang sia-sia. Ya, dari yang sia-sia. Jadi selama Ramadan, kalau ada yang melakukan hal sia-sia, itu akan dibersihkan oleh zakat fitrah. Kalau ada yang rafath itu al-kalamul fahish, perkataan yang jelek, yang jorok, ya kan? Contoh juga perkataan yang jorok adalah sumpah palsu, perkataan palsu, ya kan? Janji palsu, semua yang palsu lah, ya kan? Palsu lah, ya. Maka akan disucikan oleh zakat fitrah. Nah, jadi kalau selama bulan Ramadan atau selama orang puasa itu banyak melakukan lagho dan rafath, hal-hal kepalsuan, ya kan, janji palsu, alamat palsu, maka itu akan disucikan oleh zakat fitrah ini, kata beliau. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud atau diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Paham enggak? Ala hurrin fala talzamu ala raqiqin an nafsihi bal talzama sayyidahu anhu wala an zawjatihi bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha wa illa fa'alayha kama ya'ti wala ala mukatabin li dha'fi milkihi wa min thamma lam talzamhu zakatu malihi wala nafaqatu aqaribihi wal istiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Zakat fitri ini wajib bagi siapa? Nah, ini lagi pembahasan, ya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitri ini? Atau terhadap siapa zakat fitri ini diwajibkan? Paham ya? Kata beliau ala hurrin, yaitu kepada orang yang merdeka.
ya kan, kepada orang yang merdeka. Apa merdeka itu? Ya bukan budak, seperti itu, ya kan? Sehingga beliau katakan, maka tidak wajib zakat ala raqiqin an nafsihi, bagi raqiq. Raqiq itu budak, ya kan? Raqiq, orang yang terbelenggu, artinya budak itu raqiq, budak ya. Dari dirinya, bal talzam sayyidahu anhu, tetapi yang berkewajiban adalah tuannya. Nah, jadi budak itu tidak wajib mengeluarkan untuk dirinya, tetapi wajib yang mengeluarkan untuk diri adalah si tuannya. Ah, seperti itu. Wala an zaujati, dan tidak juga pula suaminya, istrinya. Contohnya si budak ini, ya kan? Contoh nama si budak ini adalah si bodoh. Si bodoh ini budak, ya kan? Hukum pertama tadi tidak wajib bagi si bodoh ini untuk mengeluarkan zakat, yang wajib adalah tuannya, karena dia harta, ya kan? Semua kepemilikan hartanya, hasil usahanya dikembalikan kepada tuannya. Sehingga yang berhak memegang tasarruf hartanya adalah si tuannya. Maka ketika tuannya yang wajib memegang tasarruf nafkah hartanya, maka tuan juga yang mengeluarkan sedekahnya. Kan seperti itu kaidahnya. Seperti itu, ya kan? Ah, seandainya siapa nama tadi? Si bodoh. Si bodoh ini punya istri. Dia budak punya istri. Juga tidak wajib terhadap istrinya. Ya, juga tidak wajib terhadap istri. Bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha. Bahkan kalau seandainya istrinya juga budak, sama-sama budak, si bodoh, si bodoh umpamanya kan, maka tidak wajib juga berhak dia, tetapi wajib bagi tuan dari si istri ini. Nah, seperti itu ya, tuan dari si istri tersebut. Wa illa fa'alaiha kama yati. Dan jika tidak, artinya jika istri dari si bodoh ini bukan seorang budak, artinya dia orang yang merdeka dan kaya, maksudnya fa'alaiha kama yati, maka wajib membayar zakat untuk dirinya adalah dirinya sendiri. Paham ya? Nanti kita perinci lagi. Wala ala mukatabin li dha'fi milkihi, dan tidak wajib juga zakat itu bagi si mukatab karena lemah kepemilikannya. Kita lanjut nanti kita jelaskan. Dan dari demikian tidak wajib juga tidak wajiblah zakat tersebut atau si mukatab menzakatkan hartanya. Berarti tampaknya perlu menjelaskan si mukatab ini. Jadi budak itu ada beberapa pembagian dalam fikih ya. Budak itu ada beberapa pembagian. Ada secara umum kalau disebut dengan abdun, ya kan? Budak dengan atau qinun atau raqiq, itu budak artinya kan. Secara umum, ya kan? Budak yang seperti ini, artinya budak itu raqiq ini maksudnya adalah budak secara kulli. Maka keseluruhan dirinya budak. Memang ada budak yang setengah-setengah. Ada, nanti kita bahas nanti. Ya kan? Ada budak itu yang kulli, seluruh badannya budak. Ya kan? Matanya, seluruh badannya budak. Ya kan? Sehingga seluruhnya itu kata para ulama dia tidak wajib zakat. La an nafsihi la an ghairihi. Tidak wajib untuk menzakatkan dirinya dan tidak wajib zakat menzakati orang lain yang menjadi nafkahnya. Umpamanya istrinya, anaknya, ibu bapaknya, ya kan? Yang tidak mampu seperti itu. Maka si raqiq atau kin yang keseluruhan tadi tidak wajib sama sekali, ya kan? Sama juga dengan hukumnya raqiq ini mudabbar umpamanya, mudabbar dan mustauladah. Mudabbar ini adalah salah satu macam budak. Kalau di dalam kitab-kitab itu dikhususkan pembahasan mudabbar ini. Kitabut tadbir biasanya, kitabut tadbir di dalam Minhajut Talibin dibahas itu, dalam Tufah juga, ya, kitabut tadbir dalam syarah-syarah Minhaj maksudnya. Kitabut tadbir. Tadbir ini maksudnya adalah budak yang kemerdekaannya tergantung dengan matinya tuannya. Ya kan? Contoh, Tuhan mengatakan anta mundabbar, atau Tuhan mengatakan in muttu fa anta hurrun. Nah, seperti itu. Fa anta mudabbar. Maka ini adalah al-mudabbar, yaitu kemerdekaannya tergantung dengan mati si tuan. Paham ya? Ya. Nah, si mudabbar juga sama, tidak wajib an nafsihi wala an ghairihi. Paham? Dia juga mustaulat. Mustaulat ini adalah budak perempuan, mustauladah maksudnya. Budak perempuan yang digauli oleh tuannya. Ya, digauli oleh tuannya. Kalau beranak nanti disebut yang walad nanti. Ada istilahnya. Di dalam kitab-kitab itu dibahas ya, walad. Orang ini enggak wajib bagi dia dan juga bagi orang lain yang menjadi kewajiban dia. Paham ya? Seperti itu. Ada budak itu yang kedua mukatab namanya. Mukatab. Mukatab itu adalah ada nama kitabah. Mukatab itu adalah budak yang melakukan perjanjian.
ya dengan tuannya, yaitu perjanjian kemerdekaan. Perjanjian kemerdekaan ya. Si tuan dan si budak melakukan akad perjanjian kemerdekaan. Dengan catatan si budak itu membayar beberapa bayaran atau beberapa nominal dalam angsuran waktu tertentu. Anggaplah 5 bulan atau 1 tahun, ya kan? Nah, itu namanya akdul kitabah. Akdul kitabah, ya kan? Dibayar secara ansur, sebulan bayar umpamanya 2 juta, 2 juta, 2 juta, sehingga dia diperkenankan untuk bekerja. Nah, si mukatab ini kan dia punya harta tuh ketika dia bekerja. Betul nggak? Iya. Maka dia juga tidak berwajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Kata para ulama, li du'fi milkihi. Ilatnya karena kepemilikan hartanya masih lemah. Kenapa masih lemah? Sedikit melenceng ini untuk pembahasan li du'fi milkihi ini. Ada pembahasan di dalam akad, kita bahas dalam kitab-kitab, ya kan? Seperti dan Bugiyah disebutkan, akad itu ada 3 macam. Akad itu ada 3 macam. Ada akad itu akdun lazimatun baina tarfaini, akad yang lazimah, yang wajib, yang mesti, yang tetap di antara 2 orang yang melakukan akad, si penjual dan si pembeli dan seterusnya, bukan 2 orang yang berakad maksudnya. Ada akad itu yang jaizatun baina tarfaini, boleh antara 2 orang baina tarfaini, artinya maksudnya lazimah tadi adalah tidak boleh dibatalkan, mesti dengan kesepakatan 2 orang ini, ya. Jadi untuk sepertinya jual beli, pernikahan, khulu' dan seterusnya, ada 8 itu pembagiannya. Maka 2 orang ini untuk membatalkan mesti harus sepakat berdua. Itu namanya lazimah baina tarfaini. Ada yang jaizah baina tarfaini. Jaizah baina tarfaini adalah boleh masing-masing membatalkan. Seperti akad wakalah, akad wadi'ah, ya kan? Akad hibah qabla qabad, kemudian akad qirat, ya, akad, kemudian akad ujalah, kemudian akad musabaqah dan seterusnya, ada 8. Ya kan? 2 orang ini boleh saling membatalkan. Contoh titipan wadi'ah. Abu titip ke malana aku. Boleh mau batal ke malana, boleh batalkan sembarang. Juga pinjaman boleh juga. Ayarah satu lagi. Ada pembagian akad yang ketiga itu adalah lazimah min tarfin wa wa jaizah min tarfin. Satu orang yang berakad wajib bagi dia, satu berakad boleh bagi dia. Di antaranya adalah akdul kitabah. Akdul kitabah, yaitu akad kemerdekaan antara seorang budak dan si tuannya. Nah, akdul kitabah ini akad yang lazimah, ghairu lazimah, ya, ghairu lazimah, yaitu jaiz min tarfin wa lazimah min tarfin. Sehingga dia lazim min tarfin adalah lazim min jihati si tuan. Si tuan dia mesti menerima kemerdekaan si budak ketika budak telah menunaikan, tetapi tidak wajib bagi si budak. Boleh saja umpamanya di pertengahan perjanjian si budak telah bayar umpamanya 100 juta umpamanya perjanjian. Allah dibayarnya 50 juta. Ketika 50 juta lah, panik mbah. Ndak mau lanjut biar jadi budak lah gitu. Ya. Maka otomatis ketika itu otomatis dia jadi budak, bisa dibatalkan. Karena kepemilikan harta seperti ini kan nggak kuat, ya kan? Dia bisa masih berpotensi menjadi budak, berpotensi menjadi orang merdeka. Karena lemah kepemilikan hartanya pada masa akad mukatabah ini, maka dia tidak juga sah, tidak wajib untuk membayar zakat seperti itu. Wa min thamma lam talzamhu zakatu malihi, karenanya itu tidak wajib bagi si mukatab menzakati hartanya, ya kan? Wala nafaqatu aqrabihi. Umpamanya dia punya karib kerabat. Siapa karib kerabatnya? Ibu bapak, anaknya, ya kan? Istrinya. Tidak wajib juga si mukatab ini untuk mewajibkan menafkahkan mereka. Kalau tidak wajib menafkahkan, otomatis tidak wajib membayarkan zakat. Paham tak? Seperti itu. Karena kepemilikan dia lemah. Ya. Walistiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Ketika dia merdeka, si tuan tidak berkewajiban lagi. Merdeka ini maksudnya kalau akad kitabahnya akad kitabah yang sahihah. Ada akad kitabah yang fasidah, ada, ya kan? Umpamanya adanya kecurangan, Allah alam, ada kecurangan di dalamnya umpamanya, ya kan? Atau akadnya itu memakai syarat yang tidak masuk akal atau dan seterusnya. Ketika akad itu rusak, intinya akad itu rusak, ya kan? Maka otomatis dia menjadi budak lagi, kan? Maka wajib bagi tuan membayarkan zakat dia. Tetapi kalau akadnya akad yang benar, ya, maka tidak ada berkewajiban bagi si tuan lagi, ya kan? Apalagi ketika dia telah merdeka. Paham tak? Nah, seperti itu. Itu zakat, itu kalau si budak mukatab.
Ada namanya nanti budak muba'at. Tadi ada budak yang secara keseluruhan. Ada namanya budak muba'at. Budak muba'at ini adalah umpamanya Maulana Naqah sama Yazi beli budak berdua. Iya kan? Budak mahal umpamanya, budak Eropa, budak Prancis. Harganya 100 juta. Maulana dapat 50 juta. Yazi dapat 50 juta. Nah, sekongkol ini berdua, kumpul pitih. Beli budak kata Yazi, kita Maulana. Jadi, beli budak. Ketika beli budak, ya kan? Ternyata si Maulana itu orangnya elok. Ndak hati-hatinya mencari budak kan? Disuruh-suruh. Di mereka kalah bagiannya. Kan tadi ada itu badak su'a namanya. Itu kan bahagian mereka tuh masing-masing su'a. Su'a itu apa ya? Berkumpul. Artinya sama-sama. Si Maulana punya hak, si Yazi punya hak. Betul enggak? Itu su'a, ya kan? Atau itu harta su'a atau harta mustarak, ya kan? Nah, si Maulana kecilnya lah mereka ke sebagian. Itu sebagian mereka, ya kan? Tinggal bagian si Yazi. Itu muba'at namanya, budak muba'at. Ya, budak muba'at. Bagaimana kalau kasus budak muba'at tersebut? Ada beberapa kasus. Ada namanya muhayya'ah dan atau munawabah atau yang tidak. Jadi bisa ditafsil kalau muba'at, budak yang separuh-separuh tadi, ya. Bagaimana? Di dalam kitab juga ada itu. Tafsir pertama, annahu illam takun muhayya'ah yazamuhu minal fitri an nafsihi faqastuhu biqadri ma fihi minal hurriyah. Kalau seandainya antara Maulana dan antara Yazi tadi itu indah ada muhayya'ah. Muhayya'ah itu artinya munawabah. Munawabah itu yaitu apa ya? Naubah itu ganti ya, memiliki punya masuk di Jawa Sano, Kerajo punya masuk lo Jawa Siazi. Gantian ya, munawabah muhayya'ah ini istilah kok. Artinya gantian ya. Posisinya mungkin 2 hari di siko atau 3 hari setengah siko seperti itu kan. Seandainya kalau tidak ada munawabah, ya kan? Berarti nyulah mereka seketik tadi. Ketika lah mereka tuh yang kerajonya sebagian dengan yang merdekanya tuh. Maka dengan hartanya kerajo dengan sebagian kok wajib zakat dengan harta yang dimiliki kok. Ya? Dengan harta yang qadrul hurriyahnya, dengan qadar yang merdekanya kok. Paham enggak? Itu kalau muhayya'ah atau munawabah. Kalau tidak muhayya'ah atau tidak munawabah, artinya ndak ada kalau tidak berarti berarti ada munawabah. Tadi kalau tidak ada munawabah. Sekarang kalau ada munawabah, artinya ada giliran. Ya kan? Di sikonya ada giliran seminggu atau sebulan, skor sebulan atau seminggu, ya kan? Maka wajib zakat bagi orang yang di mana si budak iko berada di naubahnya, yaitu di bagiannya. Contoh, ketika zakat wajib tersebut, umpamanya ketika 1 Syawal itu berada di pangkuan, apa? Bekerja di sama Maulana umpamanya kan? Maka wajib si Maulana membayarkan zakat si ini. Paham ya? Seperti itu. Kita lanjut sedikit lagi kayaknya nak nanggungnya. Bi ghurubi syamsi lailati fitrin min Ramadan ay bi idraki akhir juz'in minhu wa awwal juz'in min Syawal fala tajibu bima hadatha ba'da al-ghurubi min waladin wa nikahin wa milki qinnin wa ghinan wa islam wa la tasqutu bima yahduthu ba'dahu min mautin wa ifqin wa talaqin wa muzili milkin. Kapan? Ini kapan? Tadi siapa? Sekarang kapan wajib zakat fitrah ini? Ya, kapan waktu wajib zakat fitrah ini? Yaitu bi ghurubi syamsi lailati fitrin, yaitu dengan ghurub. Ghurub itu artinya igtaraba qursu syamsi. Hilangnya qurs syamsi. Qurs itu ya hilangnya matahari, ya. Hilangnya cahaya matahari, hilangnya matahari seperti itu. Ya kan? Dengan hilangnya matahari artinya terbenamnya matahari pada malam fitri, yaitu pada 1 Syawal, ya. Pada malam 1 Syawal itu. Min Ramadan, dari akhir bulan Ramadan. Artinya dengan memperoleh satu bahagian atau sebahagian dari akhir bulan Ramadan dan memperoleh awal atau sebahagian dari awal bulan Syawal. Jadi seperti ini. Wajibnya harta zakat fitri ini yaitu ketikanya mendapatkan dua sebab tadi, yaitu dapat juzuk dari Ramadan dan dapat juzuk dari Syawal.
Paham enggak juzuk? Kalau Ramadan wajib puasa dari kapan? Dari apa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari seperti itu kan. Nah, dalam masa itu, ya kan? Itu kan akhir-akhir Ramadan, disebut akhir Ramadan. Anggaplah itu tanggal akhir-akhir Ramadan, ya kan? Tanggal 30 atau 29 seperti itu. Nah, ketika inyo mendapat sebahagian seketik saja, berapa menit saja sebelum terbenam, ya kan? Dan dapat lo nyo satu atau sebahagian Syawal. Tidak disyaratkan lama-lama di Syawal kan, ya kan? Sehingga orang yang mati setelah itu, ya kan, hidup melana kok. Hidup, jangan melana. Ya kan, si bodoh kok, ya kan, hidup dalam Ramadan. Ketika masuk maghrib, ya kan, setelah berbuka, kira tercakiknya karena makan tulang, ya kan, makan ikan, matinya, wajib zakat baginya. Wajib zakat baginya, ya kan? Karenanya kenapa? Karenanya mendapatkan juz'a ini, dapat 2 juz' ini. Juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Seperti itu, paham ya? Jadi ini syaratnya. Ini kaedahnya. Sehingga turunnya mudah nanti. Wajib zakat bagi orang mendapatkan 2 juz'. Ini kaedah. Paham ya? Wajib zakat ketika orang mendapatkan 2 juz' seperti itu. Maka kata beliau, fala tajibu bima hadatha ba'dal ghurub min waladin. Ya. Maka tidak, ini namanya fatafri'ah ya. Dengan demikian, ya fatafri'ah itu kan. Dengan demikian, tidak wajiblah zakat fitri itu dengan suatu yang terjadi setelah terbenam. Dengan suatu yang terjadi setelah terbenam. Contohnya walad, kelahiran. Jadi kalau anak itu lahir ketika apa? Ketika terbenam, ya, ketika terbenam atau sedang terbenam. Ada 2. Jadi maksud dari ba'dal ghurub ini adalah ba'da atau sedang. Contoh sedang terbenam tuh melayan istri apa? Yazi. Ya kan? Melayan tergantung keluar pas ghurub itu atau setelah ghurub. Lah terbenam matahari lah buku orang keluarnya, ya kan? Mungkin pengen buku lahnya. Maka hendak wajib bagi anakku dizakatkan oleh si ibunya, si bapaknya. Paham tak? Tidak wajib zakat baginya oleh bapaknya kayaknya. Membayarkannya. Paham tak? Seperti itu. Dan begitu juga nikah. Umpamanya yaziko, ya kan? Karena mepet nikah, ya kan? Tidak amuh kalau berayu seorang tuh. Itu ya sih. Namu berayu seorang tuh. Harus berayu sama orang rumah katanya. Menikah lahnya. Dan menikahnya setelah berbuka. Karena waktu buku waktu ijabah kata Yazi. Pas buku dipanggilnya Pak Kua menikah langsung. Ketika lah buku menikah langsung, ya, atau ketika terbenam matahari itu pas matahari, ya kan? Aku waktu ijabah kata Yazi. Menikahkan nikahnya. Maka tidak wajib juga bagi si Yazi ko untuk menafkahkan zakat fitrah terhadap siapa namanya? Siapa namanya? Si putri, istri. Ya. Kemudian milkikin dan begitu juga pembeli budak. Pas ketika terbenam matahari atau setelah terbenam matahari, kira semula nako beli budak. Paham tak? Ketika terbenam atau setelah terbenam beli budak, maka tidak wajib awak menzakat fitrahkan si budak awak. Paham tak? Kemudian kayu, umpamanya pas terbenam matahari atau setelah terbenam matahari diagih piti orang Yazi kok, ya kan? Sebelumnya miskinnya kok, ya kan? Makannya penumpang rumah semula tadi. Kironya pas terbenam atau setelah terbenam, ya kan? Mungkin Yazi karena banyak berdoa ketika puasa itu kan, ijabah kan. Ketika setelah puasa itu tiba mulana kan, kupitinya diagih piti mulana 20 juta. Itu cukup untuk kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Maka wajib zakat ketika itu kan karena melebihi kebutuhan, ya kan? Tetapi tidak wajib bagi si Yazi. Kenapa? Karena mendapat pitih kok atau kayunya kok dapat setelah huruf. Indak sebelum huruf. Artinya tidak mendapatnya juz' Ramadan. Paham ya? Wa Islam. Dan begitu juga Islam. Artinya ada umpamanya si orang yang kafir. Islam menyokitiko terbenam matahari itu. Atau setelah terbenam matahari, maka hendak wajibnya baginya zakat. Kenapa? Itu kaidah tadi. Karena yang mendapatkan juz' min
Ramadan. Juz' min Ramadan. Ini tidak dapat juz' min Ramadan. Itu kaidah tuh. Wajib zakat tuh orang mendapatkan juz'ani. Ya. Wala taskutu bima yahdutsu ba'dahu min mautin wa ifkin. Dan tidak lo gugur doh. Artinya tetap wajib zakat itu bagi sesuatu yang terjadi setelah itu. Umpamanya mati. Ya kan? Mati setelah grup seperti yang tadi ya kan. Mungkin mati-mati ya lo mungkin kan. Karena mungkin banyak berdoa mati nama dalam keadaan nambo soleh ya Allah. Kira setelah buka puasa ya mati. Atau mati karena makan banyak makan ikan ya. Tercakik. Mati. Umpamanya. Maka ketika itu wajib bagi ahli waris untuk zakat fitrahkan si orang yang mati kok. Paham tak? Begitu juga memerdekakan budak. Ya kan itkin. Ya kan? Maka tidak gugur. Paham tak? Iya. Umpamanya ketika setelah grup itu dimerdekakan oleh syazi budaknya supaya lepas dari kewajiban, ya kan? Ambo merdekakan atau antahurun uang merdeka atau kau merdeka, seperti itu kan? Wajib juga sih merdeka membayar. Kenapa? Karena hanya mendapatkan juz'un min dan juz'un min syawal, dan ketika itu masih berada di bawah iat syazi, tangan syazi, ya kan? Namun syazi, maka wajib syazi dan begitu juga talak. Begitu juga ada contoh yang unik memberikan budak ini dalam Syiah bisa ditengok tuh. Contohnya si Maulana berkata ke budaknya, anta hurun ma'a akhiri juz'in min Ramadan. Oi, badu, engkau merdeka, engkau lapas di antara lapas itkun, ya kan? Engkau merdeka bersamaan dengan akhir juz' dari Ramadan. Dapat enggak dari Ramadannya dah? Dari lafaznya kau dapat enggak? Dapat kan? Ini katakan anto lah. Anta hurun ma'a akhir juz'in Ramadan. Woi, anto agak anto namanya anto. Engkau ambo merdekakan atau engkau merdeka bersamaan di akhir juz' dari Ramadan. Berarti dapat juz' Ramadan. Maka wajib zakat ketika itu untuk si budak tersebut. Paham ya? Karena dapat 2 juz'. Dapat 2 juz'. Tapi kalau seandainya si Maulana mengatakan kepada budaknya, "Woi, anta hurun ma'awali juz'in min lailati Syawal." Engkau ikut ta'liq, yang memakai ta'liq, memakai mana? Dikaitkan dengan waktu, takkid. Engkau merdeka ketika di awal mendapatkan di awal ketika awal juz' dari malam Syawal. Mereka enggak wajib enggak gugur enggak? Artinya wajib enggak? Maka enggak wajib. Kenapa? Enggak dapat dinyo ada juz'un min Ramadan. Juz'un min Ramadan. Begitu juga talak. Contoh ditalaknya istrinya. Dicarinya istrinya setelah huruf. Maka tidak gugur darinya fitrahnya. Wajib juga sih Maulana, ya kan? Maulana kok jangan Maulana kok setia. Si Budi kok dicarinya masih si istrinya kan, si Badak. Setelah huruf, wajib juga si Budi kok untuk zakatkan si istrinya itu. Dan begitu juga muzil milkin. Muzil milkin ini adalah mungkin terakhir. Hilangnya kepemilikan. Hilang kepemilikan masukkan adalah contoh dijualnya budaknya, dijualnya disewakannya dan yang lain-lain kan banyak muzil milki kok diagihnya ke orang, ya kan? Atau mati budaknya malah, ya kan? Setelah grup, maka wajib bagi si tuan untuk memerdekakannya. Mungkin itu pembahasan kita pada kali itu, ya kan? Ya. Insya Allah 5 hari atau 4 hari 5 hari insya Allah terkhatam insya Allah tentang pembahasan bab zakat fitri ini insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah apa yang saya sampaikan. Semua kesalahan dan kekhilafan murni dari pribadi, kebenaran mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thariq. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab.